di pelosok Pulau Kalimantan, terdapat sebuah desa terpencil bernama Muara Tapa. Hanya sedikit warga yang tinggal di sana, dan tenaga pengajar untuk mendidik anak-anak pun sangat kurang. Cerita ini berfokus pada Bimo, seorang pria yang bertekad untuk merantau ke Muara Tapa, dengan niat menjadi guru PNS. Dengan harapan, kehidupannya bersama istri tercintanya, Si Atun, akan terjamin. Namun, Si Atun merasa tidak nyaman ditinggal sendirian di rumah, terutama setelah mengetahui tentang perselingkuhan Bimo di masa lalu. Karena itu, ia bersikeras untuk ikut suaminya. Saat dijemput oleh dua pemuda dengan mobil dari desa seberang, perjalanan mereka pun dimulai. Namun, Si Atun mulai merasakan kejanggalan saat melihat bayang-bayang aneh di luar jendela. Kepanikannya membuat Bimo cemas, sementara dua pemuda di kursi depan berpura-pura tidak tahu, meskipun mereka sebenarnya ketakutan. Mobil akhirnya menepi, karena Si Atun merasa mual. Setelah merasa lebih baik, mereka melihat sebuah peti mati yang melangkah sendiri. Para pemuda meminta Bimo melemparkan telur ke arah peti itu, yang ternyata menghentikan kejaran makhluk misterius. Sesampainya di Kecamatan Muara Tapa, Bimo dan Sri berhenti sejenak di sebuah warung untuk sarapan. Mereka berbincang tentang kejadian mistis semalam. Ternyata, peti mati yang bergerak itu milik seseorang yang memiliki ilmu hitam dan sering memangsa daging manusia. Setelah berpamitan kepada orang tua, mereka bertemu dua pria asli desa, Ampong dan Tingen. Tingen, salah satu guru di desa, lebih sering tinggal di kecamatan, sementara Ampong ditugaskan untuk menjemput Bimo dan Sri. Mereka harus melintasi perairan yang panjang dengan perahu. Tingen bertanya kepada para pemuda tentang pengalaman malam sebelumnya. Mereka menceritakan gangguan-gangguan aneh, mulai dari hantu kepala terbang hingga peti mati berjalan. Akhirnya, Bimo dan Sri tiba di Muara Tapa, di mana pintu desa terlihat rapuh. Ampong pamit untuk kembali ke kecamatan. Perjalanan dari pintu desa menuju sekolah cukup jauh, namun akhirnya mereka sampai dengan selamat. Mereka disambut oleh kepala sekolah, Pak Kasno, yang sangat senang atas kedatangan mereka, mengingat desa ini sangat membutuhkan tenaga pengajar. Pak Kasno menjelaskan bahwa murid-murid di sekolah hanya berjumlah 7 orang akibat banyaknya anak-anak yang meninggal setelah bencana banjir yang melanda desa beberapa waktu lalu. Pak Kasno kemudian mengantar mereka ke rumah para guru, tempat mereka akan tinggal. Di sana, Sri mengetahui bahwa bangunan di pojok milik Pak Tingen yang hanya akan ditinggali saat mengajar. Malam harinya, Pak Kasno mengajak mereka makan malam, di mana ia melakukan kebiasaan desa, memberikan sedikit makanan kepada sekeliling, sebagai ungkapan syukur kepada alam. Setelah makan, Sri mencuci piring, dan tiba-tiba melihat buah alpukat, menggelinding ke arahnya. Saat ia mengambilnya, tanpa disadari, sosok hantu kuyang mengintip dari balik jendela. Di sisi lain, Bimo bercerita tentang perjalanannya menuju sekolah. Saat mereka beristirahat, sepasang kakek nenek menghampiri mereka dan menawarkan minuman. Bimo bertanya siapa orang tua itu, dan Pak Kasno menjelaskan bahwa mereka adalah sesepuh desa, Tambinyai dan Bue Alang. Kakek nenek itu ternyata sangat menyedihkan. Mereka dijauhi oleh warga kampung karena dianggap menganut ilmu hitam. Warga percaya bahwa Tambinyai lah yang menyebabkan banjir besar yang menimpa desa ini, yang mengakibatkan banyaknya kematian anak-anak. Malam harinya, Bimo terbangun karena mendengar suara ketukan yang aneh. Dengan lentera di tangan, ia mencari sumber suara itu dan menemukan ketukan berpindah ke balik pintu. Ketika Bimo membuka pintu, ia mendapati Tambinyai berdiri di sana, memegang perut Sri, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sebelum akhirnya pergi lagi. Esok harinya, Bimo dan Sri melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Kasno. Namun,
Pak Kasno menjelaskan bahwa Tambinyai memang suka muncul kepada warga baru di desa ini dan meminta mereka untuk tidak khawatir. Hari itu adalah hari pertama mereka mengajar di sekolah desa. 7 murid berkenalan dengan Bimo dan Sri. Semuanya mengenakan gelang yang disebut ibasan sebagai jimat penangkal makhluk halus. Bimo mengajar pelajaran umum, sementara Sri mengajar bahasa Inggris. Di kelas 5, hanya ada 3 murid, karena 4 lainnya masih duduk di kelas 4 yang diajar oleh Bimo. Saat mengajar, Sri merasakan keanehan ketika ruangan kelas tiba-tiba dipenuhi oleh hantu dengan wajah menyeramkan. Sri merasa sangat ketakutan dan terdiam mematung. Beruntungnya, berkat teriakan salah satu murid yang memberinya jimat untuk perlindungan, dia tersadar kembali, dan semua sosok itu menghilang. Dari kejauhan, Sri melihat Tambinyai mengawasinya. Setelah pulang dari sekolah, Sri menggantungkan jimat di depan jendela rumah, berharap gangguan mistis itu tidak kembali. Malam harinya, saat makan malam, Sri menjalankan tradisi desa dengan memberikan makanan kepada sekeliling. Ia bercerita kepada Bimo bahwa ia merasa ada yang selalu mengawasinya. Keesokan harinya, Sri melihat Bimo mengajar anak-anak kelas 4 tentang ekosistem. Saat waktu istirahat, mereka duduk bersama di teras sekolah dan memperhatikan anak-anak bermain. Tiba-tiba, Hanjam menghampiri Sri dan memberinya jimat lagi. Di kejauhan, Tambinyai kembali terlihat dan menatap mereka. Tak lama kemudian, terdengar teriakan dari salah satu murid bernama Mayan. Tubuhnya ditarik ke atap sekolah dan berlumuran darah. Pak Kasno meminta Bimo untuk naik dan mengecek keadaan Mayan. Mayang. Mayang. Kemudian, suara teriakan Sri yang tiba-tiba dari kelas sebelah membuat Bimo segera berlari ke sana. Sri ketakutan karena Mayang muncul di kelas dalam keadaan kesurupan dan di belakangnya terlihat banyak hantu anak-anak. Mayang menunjuk ke arah perut Sri dan meminta untuk membukanya. Bimo melihat dari jendela, tetapi anehnya, pintu kelas tidak bisa dibuka. Saat Mayang dan Sri terjatuh bersamaan, pintu kelas akhirnya terbuka. Bimo segera menghampiri Sri, dan Sri mengeluh perutnya sangat sakit, hingga akhirnya pingsan. Malam harinya, Sri yang baru saja sadar, mendapati dirinya terbaring di atas kasur. Ia sendirian, sementara Bimo sedang menyalakan lentera. Tiba-tiba, pintu jendela terbuka dengan sendirinya, akibat angin kencang, membuat jimat yang tergantung terjatuh. Sri segera mengambil jimat itu. Namun tiba-tiba, di hadapannya sudah berdiri sosok hantuku yang berwajah Tambinyai dan cahaya merah menyinari wajahnya. Bimo segera menghampiri Sri, dan ternyata Sri hanya bermimpi. Keesokan harinya, Pak Kasno dan Pak Sahan datang ke rumah Bimo untuk mengajak Sri bertemu dengan Pak Kades. Di sana, sudah ada orang pintar yang siap mengobatinya. Bimo dan Sri pun berangkat menuju rumah kepala desa. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Minaweh, orang pintar yang segera memegang tangan Sri. Ia merasakan bahwa Sri tengah hamil. Minaweh menjelaskan bahwa ada satu warga di desa ini yang menganut ilmu hitam dan sudah lama menunggu seorang perempuan hamil dari desa seberang. Dan ternyata, perempuan yang ditunggu itu adalah Sri. Ia ingin bayi dalam kandungan Sri untuk melengkapi ilmu hitamnya. Sri dan Bimo sangat ketakutan mendengar hal itu karena mereka tidak ingin calon anaknya celaka. Beruntung, Minaweh siap membantu. Minaweh meminta ampon untuk merebus daun sirih dan menambahkan sedikit garam. Namun, setelah itu, Sri tiba-tiba tidak sadarkan diri dan kerasukan. Langit pun berubah gelap, menciptakan suasana yang mencekam.
Untungnya, teh hangat sudah jadi, dan Minawir segera memberikannya kepada Sri, dan berhasil menenangkannya. Para warga mulai ketakutan menghadapi teror ilmu hitam di desa ini. Dan mereka meyakini bahwa penganut ilmu hitam itu adalah Tambi Nyai yang sering berubah menjadi sosok kuyang. Mereka meminta Pak Kades untuk menyingkirkan Tambi Nyai agar desa ini aman kembali. Mereka kemudian berniat menyerang Tambi Nyai agar bisa musnah sepenuhnya. Namun, ketika Pak Kades tiba di rumah Tambi Nyai, tidak ada seorang pun di sana, dan rumahnya terlihat sangat gelap. Di sisi lain, Pak Kasno mengantar Bimo dan Sri pulang dari rumah Pak Kades. Patingen menghampiri Pak Kasno, ingin bertanya mengapa Mayang bisa kerasukan di sekolah, padahal ia sudah memasang pagar gaib untuk melindungi anak-anak dari ilmu hitam. Pak Kasno meminta maaf karena pagar gaib yang dipasang mirip seperti daun, sehingga tidak sengaja terbuang. Namun, Patingen merasa aneh, karena semua anak sudah diberi galang ibasan, tetapi tetap diganggu. Bimo datang dan meminta sebuah jimat dari Patingen untuk melindungi istrinya, tetapi sayang, Patingen tidak memiliki jimat lagi. Galang ibasan sudah habis dibagikan kepada murid-murid, dan di kantong celananya hanya ada sebuah rambut-rambut kuyang yang selalu disimpannya setelah kuyang membunuh anak dan istrinya. Patingen sangat geran dan terus mencari sosok kuyang yang telah menghilangkan keluarganya. Mendengar cerita itu, Bimo segera mengemas barang-barang, berniat pergi dari desa ini karena takut hantu kuyang menyerang Sri dan anaknya. Ia berencana pergi malam itu juga. Namun, Patingen mengetuk pintu dan mengingatkan bahwa Bimo tidak bisa pergi malam ini karena pengemudi perahu tidak berani berlayar di malam hari. Akhirnya, Bimo memutuskan untuk pergi keesokan paginya. Untuk malam ini, Patingen akan memasang pagar gaib agar hantu kuyang tidak bisa masuk ke dalam rumah Bimo. Malam semakin larut, dan teror terus menghantui Bimo dan Sri. Awalnya, Bimo mendengar suara ketukan pelan di jendela. Suara itu perlahan semakin keras, hingga terdengar dentuman di atas atap rumah. Suara yang mencekam itu membuat Sri ketakutan, sementara Bimo berusaha menenangkannya. Dari jendela, mereka melihat sosok kuyang melintas cepat, seolah terlibat perkelahian dengan sesuatu. Tiba-tiba, kuyang itu menjerit dengan keras. Esok harinya, Bimo dan Sri bergegas menuju dermaga, bertekad untuk meninggalkan desa itu. Namun, mereka terkejut mendapati dermaga sudah terbakar habis oleh api besar. Salah satu warga yang menyaksikan kejadian tersebut mengungkapkan bahwa dermaga sengaja dibakar oleh sosok misterius yang menutupi wajahnya. Hal ini membuat Bimo dan Sri terperangkap dalam desa yang mencekam, sementara Sri merasakan tatapan tajam dari Tambinya yang mengawasinya. Tak lama kemudian, Bimo menyadari bahwa Sri menghilang. Dalam kepanikan, ia berlari menuju rumah mereka, tetapi tidak menemukan Sri. Saat mencari di sekolah, Bimo melihat Mayang, yang tahu di mana Sri berada. Mereka menuju semak-semak di belakang sekolah, dan di sanalah Bimo menemukan selendang Sri, serta sebuah gelang milik Ampon, warga desa itu. Bimo bergegas menuju rumah Ampong, yakin istrinya ada di sana. Namun, kericuhan meletus saat Ampong marah, merasa Bimo telah mengganggu ketenangannya. Saat Ampong hendak menyerang, Pak Kasno datang untuk melerai. Minawe, yang sedang membantu warga dari kesurupan massal, muncul dan memarahi mereka berdua. Warga bertanya tentang tuduhan Bimo terhadap Ampon, tetapi gelang itu ternyata bukan milik Ampon, melainkan milik Patingen. Mendengar nama Patingen, Minawe menyadari bahwa dia adalah pengikut Tambinyai dan menyimpulkan bahwa Sri diculik untuk mengincar bayi dalam kandungannya demi kekuatan ilmu hitamnya. Minawe segera melakukan ritual di tempat Sri terakhir terlihat dan menemukan petunjuk untuk mencari Sri di dalam hutan.
Mereka melihat Kuyang Tambingai terbang cepat, dan Minawe menyuruh warga mengikuti jejaknya. Akhirnya, Bimo menemukan Sri yang tidak sadar di balik sebuah pohon. Segera, Sri dibawa ke rumah Minawe karena pengaruh Tambingai telah menguasai tubuhnya. Minawe mengatakan, jika tidak ditangani segera, Sri tidak akan selamat. Minawe meminta Bimo masuk ke rumah dan meminta warga lain pulang, serta mengunci pintu rapat-rapat. Ia melakukan ritual pembersihan untuk mengusir pengaruh Tambingai dari tubuh Sri. Saat itu, terdengar teriakan menyeramkan dari Kuyang Tambingai. Bimo melihat sosok menyeramkan itu dari celah rumah. Warga menjadi resah dengan kehadiran ilmu hitam Tambingai, meminta Pak Kades untuk mengambil tindakan. Pak Kades ternyata mengetahui tempat persembunyian Tambingai dan Buai Alang. Melihat keresahan warga, Pak Kades bertekad untuk melenyapkan keduanya. Minawe mengungkapkan bahwa hanya Bimo yang mampu melakukannya. Saat ini, kepala dan tubuh Tambingai terpisah, dan Minawe memberikan mandau kepada Bimo agar Tambingai bisa lenyap. Dengan tekad bulat, Bimo diantar oleh Pak Kades dan Pak Kasno menuju tempat persembunyian Tambingai. Sesampainya di tempat itu, Bimo berniat menyerang, namun tubuh mereka seketika menjadi kaku. Di saat itu, Buai Alang menjelaskan bahwa mereka semua telah tertipu. Di desa ini, bukan hanya Tambingai yang memiliki ilmu sihir, tetapi Minawe juga menguasainya. Tanpa peringatan, Tambingai berubah menjadi entitas halus, terlihat bagian tubuhnya terpisah. Ia berkata kepada Bimo bahwa Minawe menginginkan seorang anak di dalam perut istrinya, agar ia bisa menjadi entitas jahat yang seutuhnya. Selama ini, ia berusaha melindungi istri Bimo dari Minawe. Di sisi lain, Tingen yang selama ini menghilang, akhirnya muncul. Ternyata, warga telah salah paham. Tingen berusaha menyelamatkan Sri yang dibawa pergi oleh Minawe dan gelangnya terjatuh saat itu. Tingen juga sudah tahu bahwa Minawe adalah entitas halus karena ia menyimpan rambut Minawe yang dulu memangsa istri dan anaknya. Tingen meminta Ampong mengintip ke rumah untuk melihat sosok asli Minawe. Tiba-tiba, Minawe muncul di sebelah Ampong dan menunjukkan senjatanya dengan intimidasi, membuat tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Minawe geram karena mereka mengganggu ritualnya. Kemudian perut Sri diraba dan tiba-tiba membesar. Saat Minawe akan menyerangnya dengan senjatanya, beruntung Tambingai datang. Kemudian, Minawe pun segera melarikan diri. Sesampainya di luar, Bimo melihat rumah Minawe sudah terbakar oleh api, dan ia mengira istrinya ikut terbakar di sana. Namun, ternyata Sri diselamatkan oleh Tingen dari kobaran api. Bimo segera menyerang Tingen karena masih salah paham. Tingen menjelaskan bahwa ia bukanlah orang jahat. Lalu Tingen meminta Bimo untuk memutus sumber kekuatan entitas jahat Minawe. Bimo diminta menusuk tubuh Minawe dengan sebuah mandau saat kepalanya terbang menjadi entitas halus untuk menemukan keberadaannya. Tingen memberikan rambut Minawe yang selama ini ia simpan kepada Bimo, karena rambut itu akan menunjukkan arah di mana Minawe berada. Ketika Bimo mencari Minawe, ia melihat entitas halus terbang. Itu adalah roh jahat Minawe yang seketika menyerang Bimo. Saat Minawe akan menyerangnya, beruntunglah Tambingai datang dan mendorong Minawe hingga terjatuh. Bimo melanjutkan pencariannya dan akhirnya tiba di sebuah tempat yang dipenuhi peti mati. Di tengah-tengahnya ada tubuh Minawe tergeletak. Tiba-tiba, semua jiwa yang telah pergi dalam peti mati bangkit kembali dan menyerang Bimo. Akhirnya, Bimo berhasil melarikan diri sambil membawa Minawe, berniat menghancurkannya dalam kobaran api. Namun, entitas halus Minawe datang lagi. Tambingai berusaha menyelamatkannya,
namun kali ini Tambinyai kalah kuat. Akhirnya Bimo berhasil melemparkannya ke dalam kobaran api. Saat Minawe akan menyerang Bimo, ia seketika terjatuh lemar ke bawah tanah, karena tubuhnya sudah terbakar. Tingen berteriak meminta Bimo untuk memutus sumber kekuatan roh jahat Minawe. Dan akhirnya, mereka pun selamat dari teror entitas halus tersebut. 6 bulan kemudian, murid di sekolah desa Muara Tapa semakin bertambah dan kandungan Sri semakin besar. Bimo memberikan istrinya alpukat agar kandungannya tetap sehat. Mereka melihat Tambinyai dan Bue Alang dari luar jendela. Tak lama kemudian, Pak Kasno menghampiri mereka dan memberitahukan bahwa pagi tadi Tambinyai dan Bue Alang ditemukan telah tiada di dalam rumahnya. Sin lalu beralih kepada seseorang yang mempelajari praktik yang tidak diperbolehkan dan membawa kepala Minawe yang sudah tiada. Ternyata, perempuan itu tengah berusaha untuk membangkitkan roh jahat Minawe. Dan film pun selesai.